Ketikers, selamat datang di Ketikes, Ketik Podcast. Kali ini kita bakalan kembali lagi ngobrol bersama narasumber yang udah pasti keren banget. Beliau adalah penulis dari buku Kesalehan Digital. Selamat datang di Ketik Podcast, Bapak Edi. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit nih Pak, apa sih alasan utama Bapak menulis buku Kesalehan Digital ini? Eh, Buku ini berangkat dari perkembangan masyarakat Indonesia yang menurut survei terakhir tahun 2022 itu sudah 190 juta. Artinya sudah separuh lebih masyarakat Indonesia itu sudah sangat internet minded. Jadi buku ini mencoba untuk memberi warna lah dari era itu. Jadi biar masyarakat itu bisa melihat perkembangan secara lebih sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu kan ternyata ya itu tadi sudah mulai banyak yang memasuki era digital. Cuma meskipun mereka sudah secara teknologi sudah digital, tapi mereka masih mayoritas adalah orang seperti saya yang berangkat dari dunia non digital. Jadi kita ini masih migran lah di dunia digital. Jadi yang betul-betul digital itu era sekarang masih sekitar 30-an%, 30-35% lah. Jadi buku ini mencoba untuk memberi warna lah terhadap generasi yang masih seperti itu. Berarti buku ini ada untuk menjadi pedoman gitu ya Pak? Ya semacam itulah. Okay. Terus untuk judulnya nih Pak, kenapa sih judulnya itu Kesalehan Digital? Apa makna dari balik judul itu? Di buku ini, kalau diteliti judulnya itu di atas ada A-nya, di atasnya E itu ada A. Artinya ada kesalahan digital, ada kemudian kesalehan digital. Jadi memang kalau orang itu mau saleh, itu harus pernah salah. Karena orang salah itu biasanya orang yang pernah salah. Jadi karena pernah tertipu dia menjadi hati-hati. Jadi maksud saya dengan banyak kesalahan itu kemudian mereka melihat dari buku ini bisa belajar. Betul. Berarti buku ini ada untuk menjadi pedoman dan untuk masyarakat belajar ya Pak dari kesalahan-kesalahan agar bisa menjadi saleh ke depannya. Iya. Baik. Nah, di dalam buku ini tuh ada disebutkan bahwa ada fenomena tsunami informasi. Nah, untuk tsunami informasi sendiri ini, saat ini menurut Bapak itu dia lebih banyak unsur bahayanya ataukah unsur manfaatnya? Kalau sepengetahuan saya, saat ini memang masih orang memahami dunia digital itu masih sebagai sebatas informasi. Jadi perkembangan, kalau boleh dibilang perkembangan teknologi digital itu sekarang ini masih kemajuan teknologi, bukan kemajuan manusia. Jadi teknologi digital itu sekarang masih sebatas itu. Seharusnya kan kalau manusia itu manusia digital itu seharusnya sudah mulai berubah lah. Jadi tapi sekarang belum. Jadi teknologi digital itu masih kemajuan teknologi, belum kemajuan manusia digital. Jadi kalau sekarang terjadi kegaduhan, kalau sekarang terjadi tsunami, ya karena itu. Karena memahami teknologi masih sebatas kemajuan teknologi. Belum diikuti kemajuan manusianya. Berarti lebih banyak unsur apanya nih Pak? Bahayanya kah atau manfaatnya? Kalau dihitung ya, boleh dibilang manfaatnya sih ada. Tapi manfaatnya itu masih, ya mungkin masih 30-40%. Masih banyak bahayanya. Karena ya itu tadi, orang belum melek digital, ya belum maju secara digital. Berarti sebenarnya kita harus lebih berhati-hati lagi nih Pak ya, untuk menghadapi tsunami informasi ini. Oke. Nah, selain ada tsunami informasi nih, di buku ini juga dijelaskan adanya gosip digital.
Dari sekian, ya adanya gosip digital. Nah, dari sekian banyak isu di dunia maya ini, kenapa sih gosip digital itu juga dimasukkan sebagai isu utama yang dibahas di buku ini? Eh, jadi gini, teknologi digital itu sekarang itu kalau boleh dibilang sebagai senjata, sebagai itu masih kita mau menggunakan apa? Jadi seperti eh, seperti pisau itu. Kalau kita untuk kebaikan kan bisa, untuk kejelekan juga bisa. Mau dipakai untuk membunuh bisa, mau deh. Dan untuk era digital harus lebih hati-hati. Jadi ibarat peluru peluru digital itu kalau peluru asli mau ditembakkan ke satu orang itu yang mati satu. Tapi kalau peluru digital ditembakkan di dunia digital itu jutaan yang jadi korban. Jadi korbannya tidak satu. Kalau peluru asli itu masih ada. Jadi kalau peluru digital itu korbannya jutaan. Bukan hitungannya bukan puluhan, bukan satu, tapi jutaan. Wah, yes. Nah, terus kan di era yang seperti ini tuh generasi muda itu kan yang menjadi dominasi ya Pak. Generasi muda itu mendominasi di era digital yang kayak gini. Nah, eh, apakah Bapak ada nih saran bagaimana sih caranya agar generasi muda itu tetap berada di sisi yang benar di tengah banjir informasi yang tidak ada habisnya ini? Kalau kalau tantangan era digital ini sebenarnya jawabannya cuma ya kita harus memperbanyak literasi. Jadi tapi sebenarnya kalau anak-anak muda itu relatif masih bisa, artinya hati-hati dengan era digital itu. Jadi yang saya bilang tadi 30% generasi digital itu sebenarnya masih masih mereka masih agak hati-hati dengan dunia digital meskipun ada yang ketipu juga. Justru yang 60% yang generasi non digital itu yang justru yang banyak banyak ketipunya karena mereka nggak ngerti sama sekali. Karena mereka Dari masih sisi awam ya. literasinya nggak ada sama sekali. Jadi salah satu contoh misalnya mereka terima uh, share-sharean gitu ya lewat HP-nya itu nggak jelas ini informasi dari mana, ini informasinya apa, siapa narasumbernya, ini langsung di share gitu aja dengan anggapan bahwa ini saya eksklusif orang pertama yang dapat langsung share. Padahal kan itu belum tentu benar, itulah apalagi era sekarang banyak framing itu harus hati-hati banget itu. Nah kalau anak-anak muda masih bisa, cuma kalau anak muda biasanya literasinya itu di dalam bidang kalau di era digital itu ketipunya itu di bidang logika. Kalau anak-anak muda itu bukan secara umum dunia teknologi digital itu. Berarti sebenarnya di era yang sekarang tuh harusnya yang lebih hati-hati adalah para generasi yang masih belum, bukan generasi muda gitu ya Pak ya. Betul. Generasi pendahulu yang mengikuti era sekarang itu harus lebih hati-hati karena ya itu tadi. Oke. Jadi memang kegaduhan di Indonesia itu karena penghuni era digital itu masih mayoritas generasi non digital. Makanya gaduh gitu loh. Oh, sebenarnya bukan para generasi muda nih Pak berarti. Kalau generasi muda sih ya relatif literasinya masih ada. Ya meskipun tidak, jadi meskipun anak muda juga ada yang ketipu juga. Nah orang generasi digital saja, yang asli digital, native itu bisa ketipu, apalagi yang non digital, kan lebih parah lagi malah. Ya. Nah, gini, untuk Bapak sendiri nih Pak, apakah pernah terjebak dalam informasi yang negatif, lalu informasi yang tidak benar, informasi hoax, kemudian Bapak langsung percaya atau bagaimana Pak? Apakah Bapak pernah mengalami kejadian tersebut? Justru buku ini saya bikin karena saya tertipu dengan hoax. Gitu. Jadi saya dulu tuh sering tertipu dengan hoax. Jadi kemudian ya itu masih awam, langsung saya share gitu. Ternyata itu salah. Akhirnya terus
Jadi yang pernah ketipu itu misalnya ada eh, kebakaran di kawasan pegunungan. Itu kalau hoax itu kadang kejadiannya benar kebakaran, tapi ketika di-share narasinya itu Berbeda. narasinya itu bukan kebakaran tapi meletus. Nah, Oh. begitu ini saya share, saya terus dimarahin sama pimpinan gitu lah. Ini nggak bener lah. Dari situ akhirnya saya mulai oh berarti tidak harus informasi itu tidak harus dicek, harus cross check gitu. Jadi yang namanya hoax itu kadang, apalagi sekarang zamannya AI ya, itu lebih canggih. Kalau dulu itu masih foto ditempeli dengan narasi yang nggak sama. Kalau sekarang itu sudah canggih, sudah foto, sudah video, sudah narasi, sudah bisa gabungan. Nah, jadi sudah lebih canggih. Nah itu malah lebih bahaya lagi. Lebih bahaya dari Nah, ya betul-betul. Memang itu sangat amat meresahkan sih Pak di zaman-zaman yang sekarang itu karena memang kita tuh jadi susah membedakan mana yang memang itu kejadian asli dan mana yang kejadian dibuat-buat. Gini nih Pak, kalau buku ini bisa dibaca generasi 20 tahun mendatang, kira-kira pesan apa nih yang ingin ingin Bapak mereka tangkap? Jadi apa apa pesan yang Bapak inginkan mereka tangkap ketika mereka membaca buku ini? kalau anak-anak muda itu biasanya jebakannya di era digital itu adalah permainan logika. Nah, buku ini mengajak bagaimana kita kritis dengan permainan logika itu. Karena anak muda itu, oh ini logis, langsung percaya. Jadi misalnya ya, ajaran tentang radikalisme itu masuk lewat dunia digital, itu dengan permainan logika. Jadi di buku ini saya jelaskan, ada anak muda, anak SMA, ditawari sama kelompok radikal itu. Kamu milih mana? Islam dan Pancasila. Loh kalau anak sekarang logis, loh ya Islam, karena kan lebih bagus Islam daripada Pancasila. Begitu kita bilang Islam lebih bagus dari Pancasila, langsung teman yang kelompok radikal ini langsung, ya sudah kalau gitu tinggalkan Pancasila. Padahal ini nggak logis. Seakan-akan logis, tapi sebenarnya nggak logis. Nggak logisnya di mana? Islam itu kan agama, buatan Tuhan, ya pasti bener lah. Lah kalau Pancasila itu kan ideologi, buatan manusia. Artinya apa? Perbandingan itu tidak apple to apple. Kalau mau membandingkan agama ya dengan agama, mau membandingkan ideologi ya dengan ideologi. Jadi kalau membandingkan Islam itu tuh ya dengan Kristen, dengan Buddha, itu baru fair. Yes. Kalau ideologi, misalnya Pancasila ya bandingkan dengan sekularisme, dengan komunisme, dengan kapitalisme, itu baru fair. Nah, itu permainan logika kayak begini yang sering biasanya anak muda ketipunya di era digital itu di model itu karena anak muda memang senang yang logis-logis ya. Ya. Berarti pesannya adalah kita harus semakin hati-hati gitu ya Pak? Iya. Jadi cross check lah kalau logis itu Walaupun, logis itu apalagi di era sekarang itu banyak framing. Framing itu kadang-kadang seperti logis tapi kadang nggak benar. Jadi framing itu kan sesuatu yang kadang-kadang salah tapi karena diulang-ulang dianggap benar. Nah. Jadi itu lah padahal itu kan framing. Nah, itu hanya potongan-potongan yang belum tentu benar kan gitu. Tapi karena diulang-ulang dianggap benar gitu. Oke, kalau untuk AI sendiri nih Pak, menurut Bapak itu adalah musuh digital atau apa? Sebenarnya itu ya sama. Jadi itu sebenarnya perkembangan era digital. Cuma ya itu tadi lebih canggih, lebih canggih. Makanya justru dengan ada era AI itu kita harus memahami dunia digital lebih ekstra hati-hati lagi karena lebih canggih. Artinya tipuannya itu lebih canggih. Hoax-nya itu kalau dulu hoax-nya itu cuma tempelan foto saja, itu bisa sekarang sudah bisa video. Bahkan nggak masuk akal apa yang namanya Donald Trump itu bisa naik sepeda pancal itu kan, tapi itu AI bisa. Artinya di model aja gabungan antara gambar, video sama suara itu bisa, dubbing itu bisa. Jadi itu justru dengan kemajuan teknologi harus lebih ekstra hati-hati. Berarti AI bukan musuh digital ya Pak? Kita tidak boleh memusuhi AI ya Pak? Bukan, ya. Bukan. Karena gini, sebenarnya era digital itu bukan seluruhnya negatif, banyak positifnya.
banyak positifnya. Cuma itu tadi, positifnya baru sekitar 30%. Makanya kita harus hati-hati karena apa? Tipenya 60%, 60, 70%. Yang bagus hanya 30-40%. Oke. Ini kita beralih ke pertanyaan yang lain nih Pak. Tapi sebelum itu boleh dipersilakan Bapak untuk minum terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kenapa sih Bapak ini menulis buku? Awal mula Bapak menulis buku itu kenapa? Apakah Bapak wartawan kah atau bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, saya ini sebenarnya orang generasi non-digital. Nah, ketika saya hidup di era digital, saya itu banyak ketipu. Akhirnya karena saya ini orang berangkat dari orang komunikasi, dari orang media, begitu ada tipuan kantor itu saya tulis. Akhirnya jadi ada hoax saya tulis, ada framing saya tulis, ada hacker saya tulis, termasuk penipuan secara digital, scamming, phishing itu akhirnya saya tulis. Nah, lama-lama tulisan saya tentang dunia digital itu akhirnya banyak. Meskipun saya bukan orang digital, orang generasi digital. Jadi akhirnya banyak, akhirnya itu saya petakan, saya menjadi paham. Jadi akhirnya saya menjadi paham dan menjadi lebih hati-hati. Jadi ternyata kalau di buku ini saya memetakan ada sekitar 12 jebakan digital itu. Dari 12 itu hanya 4 yang positif. Yang lain itu negatif dan kita harus ekstra hati-hati. Antara lain yang negatif yaitu tadi hoax, kemudian framing itu yang negatif atau permainan logika viral itu tadi. Bahkan di era sekarang itu sebenarnya kalau orang nggak hati-hati, yang namanya viral itu bisa menjadi boleh dibilang kolonialisme, penjajahan baru sekarang. Kalau nggak hati-hati, karena teknologi bisa digunakan. Betul. Terus ini sih Pak, cerita waktu awal menulis itu gimana Pak? Waktu awal menulis tuh kan tadi Bapak bercerita kalau menulisnya tuh karena kesalahan-kesalahan yang pernah Bapak alami gitu kan ya Pak? Jebakan-jebakan yang pernah Bapak alami gitu. Nah itu cerita pertamanya tuh gimana sih Pak? Jebakan apa nih awal yang bikin Bapak akhirnya menulis? Yang awal itu ya saya nulis itu ya karena hoax. Jadi awalnya karena hoax. Jadi karena saya orang bekerja di dunia media, hoax itu nggak benar kan, jadi harus kita counter. Akhirnya saya tulis itu. Ya itu tadi pelan-pelan akhirnya selama berapa tahun, sebenarnya lama ini proses buku ini nggak cepat. Kira-kira 5 tahunan buku ini baru jadi. Saya ngumpulkan dulu, jadi saya kumpulkan tulisan-tulisan saya tentang klarifikasi atau counter terhadap era digital itu. Kemudian setelah terkumpul, saya sebenarnya nggak punya niatan nulis buku. Ketika saya kumpulkan tulisan itu, kemudian saya kok melihat ada ini peta, jadi ada garis besar. Sampai akhirnya saya istilahnya saya petakan, saya ketemu sampai ada 12 jebakan itu tadi. Bagaimana cara kalau saya cuma mengumpulkan buku, itu berarti saya kan cuma bikin kumpulan tulisan. Nah, saya nggak begitu. Begitu saya petakan, akhirnya saya coba nyari solusinya gimana untuk bagaimana kita caranya tidak terkena dengan jebakan digital itu. Itu dari situ akhirnya saya bikin solusi juga. Akhirnya saya jadikan buku itu. Dan ya itu tadi prosesnya dari kumpulan dulu, tapi kemudian saya petakan, kemudian saya bikinkan solusi alternatifnya untuk bisa selamatlah dari, dan solusi itu berangkat dari dunia saya orang media, ya solusinya tidak jauh dari apa yang ada di dunia media. Berarti Bapak orang media, berarti Bapak adalah seorang wartawan? Iya. Iya, nah, saya sejak awal sampai sekarang ini Bapak sudah pernah berada di media apa aja nih Pak? Udah pernah bekerja di media apa aja? Boleh diceritakan Pak dari awal?
ketika awal saya masih kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, saya pertama kali magang itu di majalah majalah majalahnya aktivis di NU itu, majalah Aula. Itu saya magang di situ, di majalah. Setelah kuliah, kemudian saya magang beneran di waktu itu media cetak Harian Surya. Sampai selesai, kemudian menjelang akhir kuliah itu saya magang. Jadi saya itu pernah di majalah, di koran harian, pernah di majalah juga. Kalau yang di elektro saya belum pernah. Nah, terakhir itu magang di majalah editor, majalah yang di-branded oleh Pak Harto itu. Itu ada 3 majalah termasuk majalah editor itu. Itu saya agak lama sampai selesai kuliah. Begitu selesai kuliah, kemudian saya karena sering magang, akhirnya saya kenal dengan lapangan kan. Akhirnya saya tahu mana lowongan gitu. Akhirnya saya masuk pertama kali itu saya masuk agak resmi itu di majalah Memorandum, majalah Surabaya, majalah kriminalitas di Surabaya. Saya masuk. Ikut 3 bulan, kemudian saya masuk lagi ada tes ujian di kantor berita Antara. Akhirnya saya masuk di sana. Sebenarnya waktu itu saya pakai dua-duanya di Memo sama itu. Tapi kemudian oleh kantor berita Antara saya dipindah ke luar kota. Akhirnya saya melepaskan memorandum. harus milih salah satu. Akhirnya magang di luar kota. Sampai akhirnya sampai sekarang, dan sekarang sudah selesai. Tapi sebelum selesai saya pernah ditugaskan di Bali, di kantor berita Antara itu. Ternyata di Bali itu saya juga ketemu sama teman-teman media, pimpinan media yang orang Surabaya. Jadi saya nggak asik kalau di Bali ketemu konco dewe gitu loh. Jadi itu banyak ya anak-anak media cetak terutama itu kebanyakan, dan juga banyak yang alumni di kampus saya di Kosa juga. Jadi enak lah nyambung. Jadi terakhir itu saya di Antara sebagai redaktur pernah di Polhukam, pernah di Kesra Pendidikan, pernah. Jadi, saya yang tidak pernah itu di olahraga. Untuk pengalaman Bapak kan sudah lama sekali nih. Nah, liputan yang paling berkesan menurut Bapak itu waktu apa? Iya, sebenarnya kalau anak sekarang mungkin tidak akan mengalami ya, itu zamannya Orde Baru. Orde Baru itu kan sangat ketat banget itu. Waktu itu ada namanya, kalau Orde Baru itu orang salah sedikit langsung bisa hilang itu. Nah itu waktu itu saya liputan terbunuhnya aktivis buruh Marsina. Itu sidang terakhir itu saya ngikuti, dan ya karena saya tulis di kantor berita, kemudian dikutip oleh teman-teman media, akhirnya saya dipanggil oleh pimpinan TNI di Kasdam itu. Waktu itu saya dipanggil di Kasdam, lama sekali di situ, tapi ya tidak diapa-apakan. Akhirnya setelah pimpinan Antara tahu saya dipanggil gitu, besoknya saya suruh pindah. Sudah, kamu jangan di politik atau hukum, pindah ke Kesra gitu, ke pendidikan, ke kampus-kampus itu. Akhirnya gitu. Jadi itu mungkin pengalaman yang berkesan. Tapi saya pikir setiap zaman ada kesannya masing-masing. Terakhir nih Pak, motivasi untuk wartawan agar tetap mau menulis, agar tetap konsisten menulis, Pak, boleh disampaikan? Silakan Pak. Ya, jadi untuk kepenulisan itu sebenarnya teman-teman itu harus memahaminya berangkat dari minat. Jadi teman-teman itu kan minat kepenulisan itu kan banyak. Kalau kita berangkat dari minat, apakah kita minat di bidang politik, di bidang hukum, atau di bidang pendidikan, di bidang olahraga, atau di bidang ekonomi,
insya Allah akan lebih bagus. Karena istilahnya itu kalau di dunia pendidikan itu semakin pakar itu kan semakin bagus. Jadi jangan ingin menulis menguasai semua hal. Jangan. Jadi kalau bisa fokus bidang apa yang insya Allah nanti bagus. Ya termasuk ini saya bikin buku ini kan karena saya fokus mengamati dunia dia akhirnya karena fokus akhirnya jadi. Jadi berangkat dari minat itu kan saya juga diajari oleh orang tua saya keberhasilan itu 50% ditentukan oleh minat kita, ditentukan oleh fokus kita. Itu sudah 50%. 50% berikutnya sisanya itu adalah dari pengalaman. Siap. Terima kasih karena sudah Ya, mau sama-sama. berbagi cerita kepada kami, kepada para pendengar. Terima kasih juga buat para ketikers yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton Ketik Podcast episode selanjutnya.